selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan materi tentang simulasi pelaksanaan PTK. Mari kita awali dari kompetensi dasar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu kita mengharapkan Bapak Ibu bisa mempraktekkan pelaksanaan PTK. Kemudian kita lanjut ke indikator. Adapun indikatornya adalah yang pertama, menyusun rancangan pembelajaran PTK. Kemudian yang kedua, menyimulasikan siklus rancangan pembelajaran PTK. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan siklus, yang pertama yaitu planning. Di bagian planning yang perlu disiapkan, diantaranya pertama adalah RPP yang sudah mengintegrasikan penerapan model yang kita pilih. Kemudian yang kedua, yaitu bahan ajar yang sesuai dengan KD, IPK yang sudah ditentukan, dan sumber belajar yang lainnya relevan. Untuk selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik KD pastinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah lembar kerja terbimbing yang akan memudahkan guru dalam memandu kegiatan pembelajaran siswa. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan siklus pada bagian planning berikutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini adalah alat ukur yang perlu disiapkan oleh seorang guru ketika hendak mengukur variabel masalah yang diangkat dalam judul. Beberapa instrumen yang disiapkan dulu diantaranya ada soal pilihan ganda atau soal uraian. Ini untuk mengukur hasil belajar di ranah kognitif. Kemudian ada juga lembar penilaian praktek atau lembar penilaian produk ataupun lembar penilaian proyek kalau yang diukur adalah di ranah keterampilannya, hasil belajar di ranah keterampilan. Kemudian ada juga angket motivasi, kemudian angket minat belajar, angket kemandirian belajar ketika yang dinilai ataupun yang diukur itu adalah terkait variabel motivasi belajar, kemandirian belajar, kemudian minat belajarnya. Kemudian lembar observasi, ini untuk aktivitas belajar. Kemudian lembar pelaksanaan tindakan guru, ini untuk mengamati tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah, beberapa yang sudah saya sebutkan tadi itu lebih sifatnya koopsional ya. Jadi tentu instrumen yang akan dipilih menyesuaikan dengan judul yang diangkat. Ini akan menyesuaikan dengan judul yang diangkat, menyesuaikan dengan variabel masalah yang dimunculkan di judulnya. Kemudian yang perlu disiapkan juga itu adalah daftar hadir. Ketika sudah disiapkan semuanya, tahapan planning sudah ready, maka kita masuk ke fase berikutnya yaitu acting. Acting itu yaitu tahapan pelaksanaan dari rencana yang sudah kita siapkan. Oke. Jadi kita akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pilihan model yang tertuang secara rinci dalam RPP. Nah, untuk pelaksanaan PTK ini dilakukan minimal dalam 2 siklus, di mana masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, dalam pelaksanaan siklus, jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan kegiatan di setiap kali pertemuannya. Jadi ini akan kita penting munculkan nanti di dalam pembuatan laporan PTK. Nah, kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu observing. Observing yaitu tahap mengamati. Observing ini dilakukan pada saat pelaksanaan siklus. Jadi lakukan pengamatan aktivitas belajar dan catat hasilnya di setiap kali pertemuan.
Yang perlu dicatat diantaranya adalah hal-hal yang sudah baik terkait aktivitas belajarnya, kemandirian belajarnya, dan sebagainya. Kemudian kendala-kendala terkait PBM atau hal-hal yang masih belum tercapai. Nah, ini perlu dicatat seperti itu. Kemudian terkait dengan data motivasi belajar, minat belajar, kemandirian belajar, ini silahkan dilakukan pada akhir pertemuan kedua di masing-masing siklus. Kemudian lakukan penilaian hasil belajar di akhir siklus. Jadi ada dua ya. Kalau untuk variabel masalah motivasi belajar, kemudian minat belajar, kemandirian belajar, itu lakukan pengumpulan datanya itu di akhir pertemuan kedua di setiap siklusnya. Kemudian untuk hasil belajarnya lakukan juga di akhir siklus, seperti itu. Pada tahap observing ini, ya kita dibantu oleh seorang kolaboran ataupun teman sejawat guru untuk melakukan observasi tindakan guru. Nah, pada saat observasi ini yang dilakukan adalah ataupun yang dicatat oleh seorang kolaboran adalah hal-hal yang sudah terlaksana sesuai dengan planning pastinya. Kalau hal-hal yang sudah terlaksana sesuai planning ini kan dilihat dari kesesuaian antara tindakan yang dilakukan oleh guru dengan planning yang tertuang dalam RPP. Kemudian yang dicatat berikutnya adalah kendala-kendala yang ditemui sewaktu pelaksanaan atau kegiatan yang belum akan dimaksimalkan lagi pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, reflecting. Pada tahapan ini, teman sejawat atau guru bersama guru akan berusaha untuk merefleksikan apa-apa yang sudah terlaksana dengan baik dan apa saja yang masih harus diperbaiki dan dimunculkan dalam rencana pertemuan pada siklus berikutnya. Jadi pada tahapan ini yang perlu direkap adalah hasil belajar dan aktivitas ataupun motivasi belajar sesuai dengan variabel masalah yang diangkat ya. Kemudian yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah coba kita melakukan membandingkan hasil yang sudah didapat tersebut dengan indikator kinerja. Jadi indikator kinerja ini adalah penanda apakah sebuah PTK ini sudah mencapai target atau belum. Ketika sudah mencapai target, maka pelaksanaan siklus dapat dihentikan. Tapi ketika belum, maka siklus ini bisa dilanjutkan pada siklus berikutnya. Nah, ketika siklus pertama sudah selesai dan ternyata hasilnya belum mencapai target, maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya, dan mengenai tahapannya sama seperti tahapan di siklus pertama. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu materi yang dapat saya sampaikan terkait simulasi pelaksanaan PTK. Tetap semangat Bapak Ibu dan semangat pagi.